Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 26 Desember, ini merupakan bagian pendalaman dari judul Pilihlah pada Hari Ini. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 24 ayat 24. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Pesan Yosua yang Terakhir dalam buku Alfa dan Omega, Jilid 2, halaman 133 sampai 138. Berikut ini tulisan dari buku Signs of the Times, tanggal 19 Mei tahun 1881. Di antara orang banyak yang keluar dari Mesir, ada banyak orang yang telah menjadi penyembah berhala, dan begitulah kekuatan kebiasaan, sehingga praktek ini secara diam-diam terus berlanjut sampai batas tertentu, bahkan setelah mereka menetap di Kanaan. Yosua menyadari kejahatan ini di antara bangsa Israel, dan Yosua dengan jelas melihat bahaya yang akan terjadi. Ia sungguh-sungguh ingin melihat reformasi menyeluruh di antara bangsa Ibrani. Ia tahu bahwa kecuali bangsa itu mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dengan segenap hati mereka, mereka akan terus memisahkan diri mereka semakin jauh dari Tuhan. Sementara sebagian dari umat Ibrani adalah penyembah-penyembah rohani, banyak di antara mereka yang hanya formalitas, tidak ada semangat atau kesungguhan dalam pelayanan mereka. Sebagian lagi adalah penyembah berhala yang akan merasa malu untuk mengakui diri mereka demikian. Perjanjian yang hikmat ini dicatat dalam kitab Taurat untuk dijaga dengan kudus. Yosua kemudian mendirikan sebuah batu besar di bawah pohon ek di dekat tempat kudus Tuhan. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi bagi kita, sebab ia telah mendengar segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Dan ia akan menjadi saksi bagi kamu, supaya kamu jangan mendustai Allahmu." Di sini Yosua dengan jelas menyatakan bahwa instruksi dan peringatannya kepada bangsa itu bukanlah perkataannya sendiri, melainkan firman Tuhan. Batu besar ini akan berdiri sebagai saksi kepada generasi-generasi berikutnya tentang peristiwa yang didirikan untuk memperingatinya, dan akan menjadi saksi terhadap bangsa itu jika mereka kembali jatuh ke dalam penyembahan berhala. Berikut adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, diskusikan makna dari ungkapan ini. Dia, yaitu Tuhan, adalah Allah yang kudus. Ia adalah Allah yang cemburu. Yosua 24 ayat 19. Dalam pengertian apakah Allah adalah Allah yang cemburu? Yang kedua, bagaimanakah kasih kita kepada Allah terkait dengan kebebasan memilih yang Allah berikan kepada kita? Dengan kata lain, dapatkah kita sungguh-sungguh mengasihi jika kita tidak sungguh-sungguh memiliki kebebasan? Dapatkah kasih yang sejati dipaksakan? Diskusikan jika jawabannya tidak, dan mengapa. Yang ketiga,
Diskusikan secara praktis yang dapat dilakukan oleh para pemimpin gereja saat ini untuk meneruskan obor kepada generasi berikutnya. Yang keempat, pikirkan tentang kehidupan Yosua dan kesimpulan yang dapat diambil bahwa sepanjang hidupnya, bangsa Israel melayani Tuhan. Diskusikan apa yang diri kita inginkan untuk pandangan orang lain dari kehidupan kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagi sahabat yang perlu kelanjutan pelayanan audio ini, dapatkan juga di channel ARA di Spotify Creator dan FB. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari 1 Samuel pasal 18. Tuhan memberkati kita semua.